Rizky Setiawan, kami datang tidak terlalu terlambat. Andi Setiawan, bagus. Akhirnya aku akan bertemu dengan istriku yang sudah tidak bertemu selama ratusan tahun. Benar, ini aroma ras iblisku. Rizky Setiawan, bagaimana aku mengajarimu? Di luar harus menjaga citra. Andi Setiawan, kamu bilang sekarang istri guru telah berinkarnasi menjadi cucu perempuan besar saya. Kalau menurut garis keturunan apa yang harus kamu panggil saya? Siapa yang berawasi di sini? Apa keperluan Anda, tua? Kami datang mencari istri, tapi dia mencari istri dia, aku mencari istri aku. Kedua tuan sedang bercanda. Keluarga Pramono hanya memiliki satu putri dan sudah lama bertunangan. Tidak tahu istri kedua tuan adalah? Yang memiliki perjanjian pernikahan, itu istri dia, istri aku adalah leluhur keluarga Pramono. Fajar Setiawan. Kurang ajar, leluhur keluarga Pramono sudah berusia lebih dari ratusan tahun. Bagaimana bisa menjadi istri kamu? Sungguh keterlaluan para pengawal. Ada. Beri mereka perbaikan yang baik. Aku dengan putri keluarga Pramono memiliki perjanjian pernikahan dari kehidupan sebelumnya. Tolong dengan surat pernikahan ini laporkan. Kedua tuan tunggu sebentar di sini. Aku akan melapor ke putri. Budi Setiawan, dulu kamu di sini di bawah pohon peach meninggal dunia. Kini sudah ratusan tahun tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat aku? Nenek, kamu selalu bilang di kehidupan sebelumnya, kecantikan saya meninggal muda. Di kehidupan ini, orang yang saya cinta akan datang mencari saya dengan surat pernikahan dari kehidupan sebelumnya. Tapi kini untuk menyelamatkan kamu, aku sudah bertunangan dengan keluarga Zhou. Jika orang itu benar-benar datang dengan surat pernikahan, apa yang harus aku lakukan? Putri. Ada orang datang berkunjung mengatakan memiliki perjanjian pernikahan dengan Anda. Apa? Orang itu benar-benar datang. Ikatan dari masa lalu. Sekarang dia pasti sudah orang tua berambut putih. Nurul Pramono, meski dia seorang playboy, tapi dia masih dalam usia produktif. Baiklah. Ayo kita temui. Tuan, Budi Setiawan ini akan menikah. Tiba-tiba muncul perjanjian pernikahan masa lalu. Lihatlah penyakit nenek ini bagaimana mengatasinya. Ibunya sakit parah. Hanya keluarga Nurul yang bisa menyembuhkan. Budi Setiawan tidak boleh menikah dengan orang luar. Ambil sedikit uang dan usir dia. Baik. Aura yang sangat kuat. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu kasar? Anak, aku adalah ayahmu. Omong kosong. Kuku jari kamu apakah lebih hitam daripada orang biasa? Rizky Setiawan,
Tenlalang. Mama, kenapa kuku saya berbeda dengan anak-anak lain? Dewi Pramono, karena ayahmu bukan manusia. Kamu memiliki darah iblis. Tentu saja berbeda dengan anak-anak lain. Di dunia ini mana ada monster? Kalian datang. Untuk apa? Hari ini aku datang untuk melamar. Cepat pergi. 2 orang kampungan seperti kalian masih ingin menikahi anak saya. Budi Setiawan kami sudah menikah dengan keluarga Nurul. Kalian seperti kodok, ingin makan angsa. Cepat pergi. Ibunya sakit parah. Tak ada cara lain. Silakan kalian kembali. Tidak boleh. Perjanjian dengan keluarga Nurul dibatalkan. Penyakit ibu kamu hanya guru saya yang bisa menyembuhkan. Kalian bisa menyembuhkan? 2 orang kampungan seperti kalian masih bisa menyembuhkan orang? Aduh. Surat pernikahan keluarga Nurul. Di mana? Di sini. Suamiku. Budi. Kamu masih ingat aku? Bagaimana mungkin aku memanggilnya suami? Aku adalah putri sulung keluarga Pramono. Budi Setiawan. Bukan siapa-siapa namanya Budi Setiawan. Meski aku bisa melindungi roh Budi, tapi Budi sudah melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Sepertinya inilah akibatnya aku memaksa melawan takdir cinta. Lihat apa yang kubilang sebelumnya. Kubilang, cucu perempuanku pasti secantik bunga sepertiku. Siapa kamu? Mengapa kamu memanggilku cucu perempuan? Aku adalah leluhur keluarga Pramono, Rizky Setiawan. Nenekmu, Fajar Setiawan, adalah istriku. Jangan ngomong sembarangan. Kedua orang gila ini entah dari mana asalnya. Baru masuk rumah sudah mengaku sebagai kepala keluarga. Kalau bukan karena pertunangan ini, kalian sudah kusuruh pergi. Aku tidak percaya takdir cinta kehidupan sebelumnya. Dan tidak akan menikahi orang yang belum pernah ku kenal. Silakan kalian pulang. Iya, keluarga Zhou sudah melamar. Itu tidak bisa dibatalkan. Apalagi kita harus menyelamatkan ibu tua. Budi harus menikah dengan keluarga Zhou. Adik Fajar, itu istriku. Istriku hanya bisa kuselamatkan sendiri. Bagaimana bisa orang lain yang turun tangan? Tuan, Lepaskan. Bicara baik-baik, kenapa main tangan? Rizky, melepaskan. Kalau aku bisa menyelamatkan nenekmu, pertunanganmu dengan keluarga Zhou apakah akan dibatalkan? Penyakit ibuku hanya keluarga Zhou yang bisa menyembuhkan. Kalian cepat pergi. Jangan harap bisa menikahi Budi. Ini surat pernikahan keluarga Zhou. Apa yang akan kamu lakukan? wah Tuan, surat perjanjian pernikahan ini sudah rusak. Kalau sampai menyinggung keluarga Pramono dan kedua orang ini tidak bisa menyembuhkan Fajar Setiawan, ini bagaimana ya? Tingkah laku kalian yang seperti ini harus ada pertanggungjawabannya. Fajar Setiawan pernah berguru padaku dan benar-benar mewarisi ilmunya.
Dia sudah kebal terhadap segala penyakit. Dia bukan sakit, tapi kerasukan roh jahat. Apa? Kerasukan? Omong kosong. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Sang Muda Pramono sudah datang. Aku datang. Ini adalah perjanjian pernikahan antara aku dan Nona Besar Yun. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Muda Pramono, ini salah paham. Dia yang merobek surat pernikahan itu. Aku akan segera suruh pelayan buat yang baru. Orang ini adalah dalang di balik kerasukannya Fajar Setiawan. Rupanya kau. Apa maksudmu aku? Hei kamu, hari ini kalau kau bersujud di sini dan meminta maaf padaku, aku tidak akan menuntut hal ini. Kalau tidak, pernikahan antara keluarga Yun dan Pramono batal. Kalian jangan harap bisa mendapatkan obat untuk menyelamatkan leluhur kalian. Tuan Muda Pramono, jangan. Kamu cuma manusia biasa. Pengalamanmu cuma belasan tahun. Berani-beraninya mengoceh di sini. Kamu tidak takut aku menghajarmu? Kamu, Tuan Muda Pramono, murid dari tabib nomor 1 di dunia, Hadi Pramono. Bukan orang yang bisa kalian langgar. Hadi Pramono? Tabib hebat yang kau maksud itu tidak lain adalah guruku yang dulu di pedalaman pernah bertemu seorang petani dusun. Dia cuman ikut guruku belajar sedikit ilmu kulit. Dilihat dari senioritas, dia bahkan berada di bawahku, Rizky Setiawan. Kamu cuma murid kecil berani-beraninya mengoceh di sini. kok rasanya dingin sekali? Serang. Tuan Muda Pramono. Kalian juga tidak akan mendapatkannya, Obat untuk menyelamatkan orang. Nurul Pramono ini. Tuan. Tuan, leluhur-leluhur sudah hampir tidak bisa. Apa? Apa? Fajar Setiawan. Aku datang terlambat. Aku adalah Rizky Setiawan. Wajah merah menghilang, bunga meninggalkan pohon. Ternyata sudah lama berlalu. Nenek. Nenek. Cepat jemput Nurul Pramono ya. Diam saja, apa cepat pergi Tuan. Aku. Apa yang kamu lakukan? Cepat, lepaskan dia. Guru. Kurang roh. Siapa yang mengambil roh Fajar Setiawan? Pasti Nurul Pramono itu. Aku pasti akan menghancurkan tubuhnya. Diam. Kamu berdua, jangan bicara omong kosong di sini. Apa maksudnya mengambil roh? Bagaimana roh manusia bisa diambil? Benar-benar cerita yang tidak masuk akal, sangat absurd. Tidak apa-apa kamu. Jika kamu tidak percaya, aku akan mengembalikan roh ibu kamu agar kamu melihatnya dengan jelas. Kamu. Buka. Cepat pergi. Ya Tuan. Bagaimana? Sekarang tahu kemampuan keluarga Pramono aku. Bocah, hari ini aku akan menunjukkan keahlian. Biar kamu lihat apa itu ilmu pengobatan yang benar. Nurul Pramono, aku mohon padamu, selamatkan ibu aku. Boleh, bocah. Setelah aku menyelamatkan leluhur keluarga Pramono, aku akan menghitung dengan kamu. Tentu. Ada apa? Apa yang kamu lakukan pada aku?
Kalian mau apa sih? Ibuku dalam kondisi kritis. Kalau terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk tidak membiarkan kalian pergi. Kalau kau ingin menyelamatkan nyawa ibumu, berhentilah membiarkan serigala masuk ke rumah. Serigala? Siapa serigalanya? Justru kalianlah serigalanya. Cepat lepaskan Tuan Muda Nurul Pramono. Sepenggal roh leluhur keluarga Pramono ini terkurung di dalam pil ini olehku. Oh, begitu rupanya. Jangan bergerak. Ini adalah satu jiwa dan satu roh ibumu. Energi priamu terlalu kuat, bisa mengganggunya. Bangun. Fajar Setiawan, Fajar Setiawan. Rizky Setiawan. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang begitu hebat? Kamu ini siapa sebenarnya? Fajar Setiawan. Aku datang. Kok ibu bisa begini? Kok bisa? Jangan-jangan. Dia benar-benar ayahku? Kalau yang kunikahi adalah dia. Alangkah baiknya. Rizky Setiawan, kamu turun gunung, tapi Andi Setiawan sudah melewati ujian spiritual. Andi Setiawan sudah melewati ujian spiritual. Kali ini dia sudah turun gunung bersamaku. Fajar Setiawan, tugasmu sudah selesai. Andi Setiawan. Turun gunung. Melewati ujian spiritual. Nenek. Gurumu. Tapi dia. Ini kok salah ya, guru ibuku. Itu orang 100 tahun yang lalu. Meskipun masih hidup, pasti sudah tua renta. Mungkinkah keturunan orang itu? Cepat bantu aku bangun. Murid. Salam Andi Setiawan. Apa? Andi Setiawan. Apa? Andi Setiawan. Ayo bangun. Fajar. Fajar, hubungan duniawimu telah berakhir. Bagus sekali. Ibu, kamu baru sembuh dari sakit berat. Cepat duduk dan istirahat. Rizky, rambutku sudah memutih semua. Bisa bertemu lagi denganmu dan Andi Setiawan. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Fajar, hubungan kita belum berakhir. Hampir terkena fitnah dari orang jahat. Terpisah oleh hidup dan mati. Ibu, Bajingan. Bahkan menganggap musuh pembunuh ibuku sebagai tamu kehormatan. Hari ini, kalau bukan karena Andi Setiawan datang menyelamatkan, aku mungkin sudah tewas. ibu Anda ini. Roh ibumu terperangkap dalam ramuan ini. Semua ini sengaja dilakukan oleh keluarga Nurul. Apa? Omong kosong. Keluarga kami, keluarga Nurul, turun-temurun mengobati orang. Bagaimana bisa mengerti cara kotor seperti ini? Ya, Tuan. Keluarga Nurul ini direkomendasikan oleh Olivia. Anda tidak percaya keluarga Nurul. Anda tidak bisa, bahkan Olivia tidak dipercaya kan? Ibu, Olivia adalah cucu tertuamu. Dia tidak mungkin menyakitimu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Omong kosong apa ini? Siapa yang memberanikanmu?
Berani mempertanyakan ayahmu dan juga guru ayahmu. Kamu Jangan bersikap tidak sopan pada ayah. Nenek, nenek. Nenek. Kamu sudah sembuh kan? Ini efek obat dari keluarga Nurul. Olivia, cepat katakan, apakah kamu yang meminta keluarga Nurul untuk menyelamatkan nenekmu? Tentu saja. Nurul, apakah kamu sudah memberikan obat kepada nenek? Ternyata itu adalah Blood Goo. Keluarga Nurul memang masih memiliki kemampuan. Kuku ini. Kenapa dia juga memiliki kuku hitam? Nurul Pramono. Keluarga Pramono dan keluarga Nurul selalu tidak ada permusuhan. Kenapa kamu ingin menghancurkan keluarga Pramono? Tentu untuk Budi Setiawan. Masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Untuk darah iblis. Darah iblis. Darah iblis apa? keluarga Pramono, setengah manusia, setengah iblis. Darah iblis sangat murni dan sangat beracun. Gunakan ini untuk membuat Blood Goo lebih efektif. Dengan ini untuk menghabiskan darah keluarga Pramono, membuatnya menjadi barang berharga. Apa? Omong kosong. Keluarga Pramono mana punya darah iblis? Siapa orang ini sebenarnya? Awalnya ingin menggunakan Nurul Pramono, untuk mendapatkan pujian di depan nenek. tetapi diganggu oleh orang ini. Mengacaukan rencana saya sangat mengganggu. Datanglah. Ada. Nurul Pramono, hancurkan dia menjadi potongan-potongan untuk saya. Ya. Kamu berani membunuh saya? Keluarga Nurul adalah keluarga pertama di kota. Apakah kamu memiliki hak ini? Keluarga Nurul yang kecil, aku akan menghancurkanmu lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Guru, selamatkan saya. Dikeluarkan dari sekolah. Guru, selamatkan saya. Cukup. Rizky Setiawan, biarkan dia kembali dulu. Aku sudah lupa tentang gurumu. Ibu, karena Nurul Pramono adalah musuh yang kudatangkan sendiri, maka biarkan aku yang menanganinya. Hanya saja, siapa Tuhan yang satu ini? Beliau adalah guru yang pernah kubicarakan kepada kalian. Seluruh keluarga harus melayani dengan baik. Apa? Konyol. Bawa dia pulang. Budi. Kalian semua boleh pergi dulu. Aku ingin mengobrol dengan gurumu. Kamu benar-benar tidak ingat padaku. Budi. Guru, ibu guru. Bukan, cucu perempuanku ini sulit dikejar, ya? Guru, anak Wusin ini dari kecil sudah sangat keras kepala. Dia mungkin mengira kamu menganggapnya sebagai pengganti Budi Setiawan. Tidak apa-apa. Aku pasti akan membuat Budi jatuh cinta padaku lagi. Kalau begitu, Guru, tinggallah di keluarga Pramono. Besok aku akan mengadakan upacara pengakuan keluarga agar seluruh anggota keluarga Pramono mengakui kalian sebagai leluhur.
pemuda itu adalah guru dari ibu. Apakah itu penting? Karena ulah mereka, pernikahan kita dengan keluarga Zhou benar-benar batal. Kekayaan yang melimpah ini hilang begitu saja di depan mata. Andi Setiawan. Perasaan Andi Setiawan terhadap Budi ternyata begitu mendalam. Apakah aku, Budi Setiawan, hanya bisa mengandalkan kehidupan sebelumnya untuk mendapatkan cintamu, Andi Setiawan? Kakak, ada apa denganmu? Ayah, tahukah Anda, nenek ingin kita mengakui dua orang itu sebagai leluhur. Apa? Ini benar-benar tidak masuk akal, Bapak. Bapak harus menghentikan nenek. Keluarga Pramono tidak bisa mengakui dua orang yang asalnya tidak jelas itu sebagai leluhur. Benar, perjodohan kita dengan keluarga Zhou sekarang sudah pasti gagal. Apakah kamu mau, Budi Setiawan, menikah dengan orang aneh itu? Saya Dewi Ramono. Tidak percaya. Aku adalah ayahmu. Orang aneh itu adalah ayahku. Ibu, Sepertinya semua sudah tahu Rizky Setiawan adalah yang pernah saya ceritakan. Ayah dan kakek Rizky Setiawan adalah iblis. Karena itu keluarga Pramono memiliki darah setengah iblis. Andi Setiawan adalah guru saya dan Rizky Setiawan. Mulai hari ini, keluarga Pramono harus mengutamakan guru. Hei Fajar Setiawan, hei Andi Setiawan, bagus. Mulai hari ini Rizky Setiawan bukan lagi seekor anjing yang kesepian. Guk. Haha. Ibu, pengakuan leluhur, mohon pertimbangkan lagi. Karena keluarga Pramono tidak bisa sembarang orang masuk keluarga kecil. Tidak bisa sembarang orang masuk keluarga kecil. Jika bukan karena anakmu yang mengundang keluarga Zhou, apakah saya masih bisa berdiri di sini dan berbicara? Kamu adalah anak sulung keluarga Pramono. Mulai dari kamu, sujud kepada leluhur Rizky Setiawan dan guru Andi Setiawan. Ini juga termasuk pengakuan leluhur. Saya Olivia Sutanto. Tidak percaya orang ini adalah leluhur saya. Dia Tidak pantas. Brengsek. cucuku yang baik, kenapa kamu tidak mengakui leluhurmu? Nenek, kamu mungkin sudah sakit terlalu lama. Sampai otakmu jadi kacau. Kamu terus-terusan bilang mereka berdua adalah suamimu. Dan takdir pernikahan masa lalu dengan Budi Setiawan. Tapi mereka terlihat sangat muda. Nenek, kamu mungkin sudah dibohongi. Bocah, kalau kamu tidak menahan diri lagi, aku akan memberimu pelajaran. Jangan kira aku tidak tahu apa rencana kalian. Kupikir kalian cuma mengincar harta keluarga Pramono kita dengan cara-cara yang hina. Kalau tidak, kenapa nenek buyut sudah tua dan beruban? Sementara kalian terlihat sangat muda. Nenek buyut, mereka bukan gigolo yang kamu pelihara kan? Brengsek. Anak cucu yang tidak berbakti. Fajar, Omong kosong. Minta maaf pada nenek. Nenek, cucu salah bicara. Ibu, Olivia Sutanto bicara tanpa berpikir, menyinggungmu. Tapi yang dia katakan juga bukan tidak masuk akal sama sekali. Orang ini sangat muda. Bagaimana mungkin dia ayahku
Mungkinkah dia bisa hidup abadi? Di dunia ini mana ada orang yang hidup abadi? Diam. Bahkan kalau dia benar-benar hidup abadi, maka aku sebagai anaknya. Keluarga Pramono kita tidak punya kehidupan abadi. Ibu, mengakui leluhur dan kembali ke keluarga. Mohon pertimbangkan lagi. Keluarga Pramono sebenarnya keturunan setengah iblis. Lagi pula bukan darah iblis murni. Tentu tidak akan panjang umur. Omong kosong. Keluarga Pramono kita bukan iblis sama sekali. Bagaimana tidak percayakan? Tentu. Baik, kalau begitu aku akan memicu darah iblis di dalam tubuhmu. 1, 2, 3. Anak. Anak ini Anakku. Tuan, cepat suruh mereka mengembalikan anak kita. Ini, Ibu, Sudah selesai. wah sudah selesai. Kamu, aduh nak, kamu. Cucuku yang baik. Sekarang percaya kamu adalah seekor anjing. Sekarang percaya aku adalah leluhurmu. Kuku hitam tidak boleh terkena sinar bulan. Ini memang ciri khas setengah iblis. Jika keluarga kita, keluarga Pramono, tidak memiliki darah iblis, lalu mengapa keluarga Zhou berusaha keras menyakiti keluarga kita? Sudah sampai saat ini, kalian masih tidak mau mengaku. Tidak. Ibu, di dunia ini tidak ada hantu. Hantu pun ada yang baik dan jahat. Dulu, jika bukan karena Rizky Setiawan menyelamatkanku dari mulut monster, mana mungkin aku masih hidup sampai sekarang. Mana mungkin ada kamu, Dewi Pramono. Untuk bisa berbaur di dunia fana ini takut dengan pandangan duniawi menyembunyikan tanda dirinya sendiri. Bahkan mengakui kembali ke leluhur pun tidak berani. Bagaimana mungkin bisa menjadi keturunan Rizky Setiawan? Kemampuan kalian berdua, aku sudah tahu. Sepertinya mengubah manusia jadi hewan. Bagi kalian juga bukan hal sulit. Oh, kamu juga tidak percaya? Kalau begitu, biar ku perlihatkan wujud aslimu juga. Rizky Setiawan adalah makhluk suci berlatih ribuan tahun di gunung bersama Yang Mulia keluarga Pramono. Kalian pada dasarnya berdarah setengah iblis, sedangkan Olivia Sutanto bahkan hanya setengah dari setengah itu dan belum pernah berlatih. Hanya punya beberapa ciri dasar monster iblis saja. Kamu. Di tubuhmu jelas-jelas ada ciri-ciri ras iblis. Kenapa kamu menyangkalnya? Kenapa tidak mau mengakui akar dirimu sendiri? Kupandang bakatmu cukup bagus, begini saja. Panggil aku Fajar Setiawan. Aku akan ajarkanmu sedikit ilmu sejati bagaimana. Kita sudah tidak bertemu selama ratusan tahun. Kenapa aku harus memanggilmu nenek moyang? Karena hubungan darah ini. Apa hakmu untuk membuatku memanggilmu nenek moyang? Bagaimana? Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengaku, ya? Keluarga Pramono kami sejak lahir sudah memiliki harga diri yang tertanam dalam tulang dan keinginan untuk diri sendiri. Kamu monster tanpa emosi. Kenapa kamu bisa masuk ke keluarga Pramono kami? Keluarga Pramono ini memang memiliki karakter. Benar, hanya orang seperti ini yang pantas masuk dalam pandangan saya. Budi Setiawan yang membesarkan saya. Anak saya adalah anjing kecil. Suami saya adalah anjing tua. Saya dan anjing tua melahirkan banyak anjing kecil. Putri saya,
adalah istri dari ibu mertua Andi Setiawan. Hubungannya memang sangat rumit. Bajingan kecil, percaya tidak, aku akan memukulmu dengan tulang besar. Tunggu. Sejak mereka lahir, kalian belum pernah bertemu. Sekarang kamu tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai leluhur. Mereka sudah terbiasa dengan wujud manusia. Bagaimana mungkin mereka menerima anjing? Lagi pula, kami makhluk abadi tidak akan mati. Aku tidak peduli dengan waktu sesaat ini. Aku yakin suatu hari nanti kalian semua akan mengakuiku sebagai leluhur ini. Aku Budi Setiawan. Harus menikah dengan seorang pria yang hatinya memikirkan wanita lain? Perjodohan dengan keluarga Zhou pasti batal. Kalau begitu, lebih baik aku berpegang erat pada pohon besar Andi Setiawan ini. Tidak mungkin kehilangan keduanya. Hanya saja, orang ini terlihat dingin. Entah dia akan menyimpan dendam atau tidak. Lingger, kita sudah berjanji. Jika aku menyembuhkan nenekmu, kamu tidak akan menikah dengan Nurul Pramono. Sekarang nenekmu sudah sembuh. Kamu tidak akan mengingkari janji, kan? Perkara yang dijanjikan keluarga Pramono kami pasti tidak akan diingkari. Hanya saja anak Wusin ini sifatnya keras kepala. Kamu masih harus menanyakan pendapatnya. Buah yang dipaksa dipetik tidak akan manis. Kalau Budi Setiawan tidak mau setuju, dia bakal bikin tempat ini rusak. Orang ini datang ke rumah saya, sombongnya minta ampun, ternyata dia suka dengan adik saya. Orang ini kelihatan sangat jago, orang yang begitu hebat menikahi adik saya. Bukankah dia juga harus memanggil saya sebagai saudara laki-laki? Soal dendam jadi anjing, masih ada waktu yang panjang bicara lagi nanti setelah saya punya suami adik saya. Suruh dia menghajar anjing tua itu. Anak kecil, apa ada cinta atau tidak, mereka sudah mencintai selama beberapa puluh tahun. Ibu guru saya tidak mencintai Andi Setiawan. Dia masih bisa mencintai siapa? Ayah. Budi Setiawan. Aku Budi Setiawan. Tidak mencintai kamu, Andi Setiawan. Apa yang baru saja ku dengar? Apa yang baru saja ku dengar? Budi Setiawan. Aku... Kau juga bisa seperti ini. Siapapun dia, aku tak mungkin jatuh cinta pada pria yang belum pernah kutemui. Aku bisa menikahimu, tapi tak bisa mencintaimu. Budi Setiawan, kau dan Andi Setiawan bagaimana mungkin belum pernah bertemu? Dulu, demi dirimu, Andi Setiawan menahan sambaran petir langit dan menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau begitu, yang kau cintai sebenarnya Budi Setiawan. Atau aku Budi Setiawan? Budi Setiawan. Budi Setiawan. Budi Setiawan. Mengapa langit? Satu-satunya orang yang kucintai. Kau rebut juga? Persetan dengan takdir. Hari ini aku akan melawan kehendak langit. Cucu perempuanku keras kepala sekali. Seperti aku. Aku mengerti. Budi Setiawan. Beri aku kesempatan. Aku akan membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Budi, jodoh kehidupan sebelumnya ini sangat baik loh. Kenapa kamu tidak mau mengangguk saja? 100 tahun membina untuk menyeberang perahu bersama. 1000 tahun membina untuk berbagi bantal. Jodoh dua kehidupan itu adalah takdir 2000 tahun.
Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Nurul Pramono, si anak bermoral rendah itu? Apakah kamu ingin membuat ibumu tidak bisa mengangkat kepala di keluarga Sutanto seumur hidup? Ibu, racun nenek sudah diatasi. Aku tidak perlu lagi menikahi Nurul Pramono. Tapi, aku benar-benar tidak bisa menikahi seseorang yang tidak mencintaiku. Jangan dong adik, aku masih menunggu adik iparku melatih anjing untukku. Tuan, Surat dari keluarga Sutanto. Keluarga Sutanto. Bukankah keluarga kita, keluarga Pramono, dan keluarga Sutanto sudah lama tidak berhubungan? Keluarga Sutanto berkata, undang kakak Rizky Setiawan untuk datang ke rumah mereka berbincang-bincang. Keluarga Sutanto itu siapa? Aetan Pramono. Saya sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga Sutanto. Kenapa hari ini tiba-tiba dapat undangan ya? menantu. Itan Pramono. Dia kerabatmu? Itan Pramono adalah kepala keluarga Sutanto. Dulu keluarga Sutanto tidak setuju Rayan Pramono menikah ke sini. Di antaranya ada sebuah cerita kenangan masa lalu. Itu. Bapak Sutanto, kenapa memanggil? Tidak ada. Memanggil nenek moyang Rizky Setiawan sebagai kakak senior. Keluarga Pramono dan keluarga Sutanto kita masih ada dendam dari kehidupan sebelumnya. Adik junior perempuan sudah turun gunung, saya. Saya datang untuk mengundurkan diri, ingin pergi mengikuti adik junior perempuan. Kamu tahu, Fajar Setiawan sudah hamil anak Rizky Setiawan. Iya anakku, saya tahu. Meskipun demikian, murid masih bersedia mengikuti Fajar Setiawan. Hanya saja, mohon ampun Andi Setiawan, murid ke depannya tidak bisa lagi menemani di sisi guru. Pergilah. Tidak mau kau usap ya guru. Aku nggak mau pergi ke tempat sengsara itu. Guru, di undangan ini kenapa cuma nama aku yang ada, Ku? Kalau Itan Pramono, dia nggak tahu kalau Anda sudah turun gunung. Terus kenapa dia bisa tahu kalau aku sudah turun gunung? Sepertinya ini adalah perjamuan yang berbahaya. Perjamuan berbahaya. Keluarga Zhou. Sepertinya orang di balik keluarga Zhou yang sedang mengobarkan masalah. Menurutku, pamitan ini bukan sekadar ajakan kangen-kangenan. Keluarga Zhou lagi lalat-lalat menyebalkan ini. Guru, menurutmu kita masih harus pergi nggak? Nenek, Karena aku yang menarik masalah dari keluarga Zhou, maka besok aku akan pergi menyelesaikan urusan ini. Cucu yang baik, kamu mewarisi gaya kakekmu. Benar-benar setiap saat ingin cari untung. tentu saja harus pergi. Keluarga Zhou belum selesai ditangani. Kebetulan kita bisa pergi lihat akal busuk apa yang mereka rencanakan. Guru, hari itu aku pergi ke keluarga Pramono untuk melamar. Sudah hampir berhasil, tapi Andi Setiawan dan anjing tua itu. Tak disangka, Andi Setiawan menahan serangan petir langit, menghabiskan seluruh kultivasinya. Tapi dia bisa turun gunung begitu cepat. Guru, bagaimana jika daragu ini tidak berhasil dikembangbiakkan keluarga Zhou kita? Bagaimana mengembangkan ilmuku, apalagi menguasai seluruh kota? Jangan buru-buru. Bencana cinta kedua Andi Setiawan akan segera tiba. Bencana cinta kedua. Guru, Anda sudah memikirkan cara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Maka mulailah dari satu-satunya manusia biasa. Satu-satunya manusia biasa. Maksud Anda Rayan Pramono? Guru, Anda jenius. Guru, Anda bilang, mengapa Anda harus membunuh Andi Setiawan?
Dulu, Andi Setiawan mematahkan 2 jariku. Membuat puluhan tahun latihanku rusak. Kalau dendam ini tidak dibalas, aku bukan pria sejati. Jadi, Anda bekerja sama dengan keluarga Sutanto. Jangan remehkan keluarga Sutanto ini. Permusuhan antara keluarga Sutanto dan keluarga Pramono sangat besar. Guru, mohon maafkan dosa muridmu ini. Itan Pramono, dulu Anda kehilangan orang yang dicintai. Semua karena anjing Rizky Setiawan itu. Apalagi Rizky Setiawan cuma seekor anjing. Dia berani-beraninya mendominasi Anda. Menjadi murid utama Andi Setiawan, seumur hidup mendominasimu. Kenapa? Kenapa dia, Rizky Setiawan, cuma seekor anjing, tapi bisa hidup abadi, punya banyak keturunan, tapi apa yang kuinginkan, Itan Pramono, harus melewati banyak kesulitan baru bisa dapat. Kenapa? Tidak adil. Guru, mereka datang. Bapak, mereka datang. Siapa yang datang? Lapor Tuan Etan, Ryan Pramono datang, dan Budi Setiawan. Olivia Sutanto juga ikut. Anjing tua bangka itu mana? Rizky Setiawan bukan manusia. Tingkah lakunya berbeda dengan orang biasa. Seharusnya di belakang. Baik, tepat waktu. Aku akan segera ke ruang depan. Bunuh anjing sialan itu. Tunggu dulu. Kenapa kau menghalangiku? Tuan Ethan, kalau kau pergi ke ruang depan sekarang dan membunuh anjing tua itu, memang dendammu akan terbalas. Tapi kematian Rizky Setiawan, kalau Yang Mulia Andi tahu, bagaimana kau akan menghadapinya? Kalau menurutmu, apa yang harus kulakukan? Tunggu Raja Ulatku bangun. Biar aku sendiri yang melukai anjing tua itu. Saat itu, barulah kau keluar. Dendam perampasan istrimu dulu terbalas. Dan Yang Mulia Andi tidak marah. Bukankah itu isi atau lebih, bukankah itu solusi terbaik? Kau memang lebih bijaksana. Kak, menurutmu apa maksud Nurul Pramono ini? Kenapa dia memaksa kita memprovokasi Budi Setiawan? Ya apalagi Budi Setiawan itu gadis keras kepala, tidak mau menikah dengan keluarga Nurul Pramono. Jadi keluarga Nurul Pramono merasa malu dan marah. Hari ini ayah entah kenapa terus-terusan menyembah sebuah tablet leluhur. Kak, menurutmu siapa yang disembah ayah ini? Itu adalah guru spiritual ayah, katanya sudah ada lebih dari 1000 tahun. Menurutmu ini bukan omong kosong? Menurutku sepertinya juga begitu. Tapi ngomong-ngomong, siapa sebenarnya Andi Setiawan ini? Bisa membuat Nurul Pramono menerima kerugian besar tanpa bisa mengeluh. Bisa membuat Nurul Pramono menelan kekalahan diam-diam sebesar ini. Aku tidak peduli siapa dia Budi Setiawan, gadis sialan itu berani benar tidak mau menikah dengan keluarga Pramono. Menurutku Ryan Pramono itu benar-benar bodoh. Sampai rela melepaskan pernikahan dengan keluarga Pramono hal sebaik ini, dia juga tidak memikirkan wajah keluarga Sutanto kita. Ryan Pramono itu dulu mengabaikan penolakan keluarga Sutanto nekat menikah dengan Dewi Pramono si miskin itu. Sebenarnya tidak pernah menghargai keluarga Sutanto. Sekarang, berani membiarkan Budi Setiawan membatalkan pernikahan dengan keluarga Pramono ini benar-benar kebodohan tingkat tinggi. Kakak Anda harus memberi pelajaran yang baik kepada mereka. Alangkah beraninya tidak menghargai keluarga Sutanto. Pengawal. Begitu Ryan Pramono dan Budi Setiawan tiba, kalian langsung tangkap mereka, ikat mereka untuk pukuli mereka dengan baik. Biar mereka tahu aturan keluarga Sutanto kita. Bukan sembarang orang bisa injak-injak. Benar, lihat apakah mereka masih berani sombong seperti ini. Ya. Wah, bukankah ini kakak perempuan keluarga Sutanto? Sudah menikah ke keluarga Pramono selama bertahun-tahun.
Apa nggak bahagia ya? Kalau tidak, kenapa harus menjual anak perempuan untuk pernikahan politik? Ingin naik gengsi sama keluarga Zhou ya? Kalian keluarga Sutanto nggak ada kerjaan ya? Suka ikut campur urusan orang lain. Kamu. Ibu saya, Ryan Pramono, sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Sutanto. Siti Sutanto, kamu tidak punya hak mengurusi urusan keluarga-keluarga Pramono. Tidak punya hak. Dulu Dewi Pramono yang miskin itu nggak punya uang sepeser pun berani melamar ke keluarga Sutanto. Sungguh mengotori nama baik keluarga Sutanto. Kalau bukan karena Ryan Pramono bertindak sendiri, kabur dengan si miskin itu, di dunia ini sama sekali nggak ada kamu. Budi Setiawan. Dengar-dengar, jodoh kehidupan sebelumnya kamu sudah melamar. Pantasan kamu nggak mau nikah sama Nurul Pramono. Gimana? Apa orang tua berambut putih itu? Iya. Nurul Pramono menyelamatkan Fajar Setiawan. Kalian, keluarga Pramono demi kepentingan sendiri, membalas budi dengan kejahatan, butuh di depan, nggak butuh di belakang. Sungguh hina dan tak tahu malu. Menurutku, kamu Budi Setiawan ya, atasan nggak baik, bawahan ikut-ikutan. Ibu seperti apa, anak perempuan seperti itu? Memfitnah. Kalian lihat sendiri Nurul Pramono nyelamatin Fajar Setiawan. Berdasarkan apa kalian bela dia kayak gini? Iya. Yang tidak tahu. Mengira kalian sudah makan nasi keluarga Nurul Pramono. Kamu memang keras kepala ya Nurul Pramono itu. Beberapa hari yang lalu, bukannya masih calon menantu idamanmu. Kenapa? Cepat sekali berbalik arah. Iya, Nurul Pramono itu bukannya anak baikmu. Olivia Sutanto yang merekomendasikan sendiri. Apakah di hatimu anakmu, Olivia Sutanto, tidak sebanding dengan beberapa penipu itu? Aku. Nanti kalau Andi Setiawan datang akan menghajar kalian. Kami tidak bisa menghentikannya. Andi Setiawan. Siapa Andi Setiawan itu? Aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Hanya seorang penipu yang suka pamer dukun atau pesulap. Bisa apa dia? Budi Setiawan bukannya kamu mengaku diri suci dan mulia? Kenapa bisa tertarik pada orang yang pandai bicara manis? Bagaimanapun juga aku masih lebih baik daripada kamu, George Sutanto. Kamu sudah tua belum menikah. Kalau kamu seperti aku, kalau memang tidak mau menikah, ya sudah. Tapi justru kamu, George Sutanto, adalah yang gelisah tanpa pria. Kamu mau apa? Tolong. Kamu mau apa? Lepaskan aku, Ibu. Lepaskan aku. Bukannya Andi Setiawan datang? Tidak akan membiarkanku? Kenapa sekarang belum datang? Bahkan jika dia datang, apa yang bisa dia lakukan? Lepaskan anak perempuanku. George Sutanto. Kalian siapa? Kamu baik-baik saja? Kamu adalah Andi Setiawan. Kamu orang kampung. Apa kemampuanmu? Berani datang ke keluarga Sutanto dan membuat kerusakan? Kenapa merasa dingin di tubuh? Itu mereka. Memukul istri kamu. Kamu? Ternyata 2 orang, anak kecil yang masih bau susu. Ayah kamu, Itan Pramono, mengundang saudara senior saya datang untuk mengobrol tentang masa lalu. Kenapa sampai sekarang masih bersembunyi dan tidak mau muncul? Ini mungkin yang disebut ayah, anjing tua yang tidak mati-mati itu. Andi Setiawan, dengar-dengar kamu sangat terkenal. Apa kemampuanmu? Boleh kami lihat juga? Menghadapi kamu, Rizky Setiawan aja cukup. Katakan, kamu mau mati bagaimana dibunuh oleh Rizky Setiawan, dipukul dengan tulang besar, atau saya membaca mantra mencekik kamu sampai mati, paket dingin, kombinasi bebas, pilih satu. Omong besar, kau sombong sekali. Mengingat kau adalah ayahku dan kakak senior, masalah melukai pelayan keluarga Sutantoku, aku belum menghitungnya denganmu. Kau tidak pantas bicara di sini. Ya, itu. Kenapa hanya kalian beberapa yang datang? Dewi Pramono, di mana?
Dewi Pramono. Dewi Pramono adalah anak sulungku. Aku adalah ayah Dewi Pramono. Apa, ayahnya aku datang sendiri belum cukupkah memberimu muka? Kau berbicara omong kosong, Dewi Pramono. Sama sekali tidak ada ayah, apalagi kau masih muda. Bagaimana mungkin kau adalah ayahnya? Kau jelas-jelas ngomong sembarangan. Kau? Menantuku memberitahunya. Siapa aku? Bapak mertua. Rizky Setiawan adalah leluhur keluarga Pramono kami. Yang menyembuhkan Fajar Setiawan adalah Andi Setiawan ini. Apa? Omong kosong. Yang menyembuhkan Bapak Fajar Setiawan adalah Bapak Andi Setiawan ini. Apa? Omong kosong. Semua orang di kota ini tahu Fajar Setiawan selalu terbaring sakit. Obat-obatan tidak mempan. Hanya keluarga Zhou yang bisa menopang nyawanya. Kalau tidak, dia sudah lama meninggal. Selain keluarga Zhou, siapa lagi yang bisa menyembuhkannya? Jelas-jelas kedua orang ini menggunakan ilmu hitam untuk menipu kalian. Betul, orang yang pakai ilmu hitam, mana mungkin orang baik, jelas-jelas penipu ulung. Sudahlah, Etan Pramono, di mana? Guru turun gunung, kenapa tidak keluar menyambut? Guru. Guru. Bukankah kau bilang hanya Rizky Setiawan yang turun gunung? Kembali ke Bapak Etan Pramono. Saya baru saja pergi ke ruang depan. Memang, di antara yang datang, tidak ada Andi Setiawan. Lalu kenapa kartu dewa guru kita bisa menunjukkan keajaiban? Kartu dewa ini menunjukkan keajaiban pasti karena merasakan ketulusanmu dalam memuja. Iya. Pasti karena ketulusan Bapak dalam memuja. Andi Setiawan mengetahuinya, lalu khusus datang untuk memberitahu Bapak. Benarkah cuma menunjukkan keajaiban? Tentu saja. Bapak Etan Pramono, coba pikir. Kalau benar-benar Bapak Andi datang, dengan kemampuan seadanya kita ini, beliau mana akan mempedulikan kita? Sudah lama menyerang kita. Iya juga. Tapi aku peringatkan kalian, kalau kalian berani main-main, keluarga Sutantoku. Bukan keluarga yang mudah diintimidasi. Saya mana berani. Kau pergi lihat lagi ke ruang depan. Baik. Ryan Pramono, apa otakmu bermasalah? Kamu menyapa dia, anjing tua ini, dengan sebutan kakek, dan dia, si anak baru belajar, si anak kemarin sore ini, bisa jadi guru dari ayahku? Sungguh konyol. Keluarga Sutanto kami, mana mungkin bisa menjadi besan dengan makhluk asal-usulnya tidak jelas seperti ini. Kamu juga. Coba lihat dirimu di cermin, lihat apakah kamu pantas. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja mengantarmu menemui Yan Luowang. Rizky Setiawan, aku tidak berbicara dengan orang bodoh. Di mana murid kedua Gunung Setiawan, Etan Pramono? Bagaimana dia bisa tahu tentang Gunung Setiawan? Jangan-jangan... lihat baik-baik nama yang tertulis di kartu dewa ayah. Sudah lihat belum? Kakak. Kak, kartu dewa itu. Ayah melarang siapapun menyentuhnya. Tapi, orang ini, bagaimana mungkin dia adalah dewa itu? Dewa itu setidaknya berusia ratusan tahun. Tapi orang di depan mata ini... Kalau dia benar-benar dewa, punya ilmu sihir di tubuhnya, awet muda, bukan tidak mungkin juga ya. Kalian berdua berbisik-bisik, ngobrol apa di sana? Aku tanya kamu, di mana Etan Sutanto? Kakak, kamu bodoh ya? Kalau dewa sudah turun ke dunia, masa ia tidak menunjukkan kesaktiannya? Iya juga. Ryan Sutanto, kamu berani sekali. Di mana kamu cari anak muda ini? Berani-beraninya bikin onar di rumah Sutanto. Dan kamu cuman seorang orang kampung dari gunung. Bilang apa? Jodoh masa lalu Budi Setiawan.
Aku sarankan kamu sekarang merangkak keluar dari keluarga Sutanto. Jangan sampai mengganggu pernikahan Budi Setiawan dan Nurul Pramono. Keluarga Sutanto masih bisa memberimu kesempatan. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa keluar dari kota ini. Baiklah, kalau begitu, aku mau lihat siapa yang tidak bisa keluar dari kota ini. Akan kulihat siapa yang tak bisa keluar dari kota ini. Kakak, Dia sudah naik ke surga. bukannya kamu cuma orang desa? Kenapa bisa punya kekuatan sebesar ini? Siapa yang bilang padamu kalau aku ini orang desa? Andi Setiawan itu dia cuma penipu ulung. Mencuri semua jasa yang seharusnya menjadi milik keluarga Zhou. Dengan lancangnya bilang, Budi Setiawan adalah jodohnya di kehidupan sebelumnya. Kalian berdua kan dekat dengan keluarga kami? Kalian harus membalas dendam untuk kami. Dia ternyata sekuat itu. Aku tidak memukul wanita. Ku beri kalian kesempatan untuk mengaku sendiri. Kalau tidak, kepala kalian akan kuhancurkan. Cepat katakan. Mencari masalah sendiri. Adik. Iya, Nurul Pramono. Barang ini lagi. Di mana Nurul Pramono? Andi Setiawan. Aku dan guru sudah lama menunggumu. Nurul Pramono, Hadi Pramono si tua bangka itu sebenarnya ada di mana? Nurul Pramono, kenapa kau menipu kami? Bilang Andi Setiawan tidak turun gunung. Kau kira Itan Pramono itu bodoh? Dia adalah murid kedua Andi Setiawan. Kalau sampai dia tahu Andi Setiawan sudah turun gunung, maka rencana aku dan Shifu masih akan berhasil. Kau... Oh, Xianzun adalah kami berdua, kakak beradik. Disuruh oleh orang hina, baru saja mengganggu Xianzun. Yang tidak tahu tidak bersalah. Xianzun, ayah tidak tahu kau sudah turun gunung. Saat ini sedang bersama Hadi Pramono. Di dalam kuil kecil, aku akan segera laporkan pada ayah. Kakak beradik itu telah terkena cacing gua. Sekarang bahkan tenaga untuk berdiri sudah tidak ada. Masih berpikir untuk pergi memberi kabar? Nurul Pramono, Hadi Pramono ada di gunung terpencil. Dia benar-benar hanya seorang orang kecil tak berarti. Kau mengikutinya tidak akan berakhir baik. Aku menasihatimu untuk berhenti lebih awal. Sudah terlambat. Ternyata tadi masih memberikan keringanan padaku. Aku akan menghabisi dulu kau, lalu membersihkan rumah tangga. Andi Setiawan, betapapun kuatnya kau, tidak akan bisa melawan tribulasi cinta, kan? Budi Setiawan. Nurul Pramono, kau mau apa pada cucu perempuanku? Ah, bukan, kau mau apa pada Simu? Perhatikan baik-baik. Ah, ulat gaib lagi. Ah. Kakek Rizky Setiawan selanjutnya akan menggunakan tulang besar ini untuk menghajarmu dengan sangat keras. 3. Kenapa kau menghitung mundur? Sedang menghitung mundur kematianmu sendiri. 2. Nurul Pramono, kau sudah gila karena ketakutan. 1. Ah. Ih, bau apa ini? Sangat busuk. Ini sepertinya ular cinta. Budi, apakah ada yang tidak enak dengan tubuhmu? Aku baik-baik saja. Andi Setiawan, Hidungku. jauh lebih sensitif daripada kalian. Bukankah seharusnya kau perhatikan aku dulu? Kau bahkan makan kotoran, masih takut dengan ini, Ikeda? Pertanyaan yang sia-sia. Sebelum si anjing ini bertindak, ku beri kalian kesempatan untuk balas dendam.
Aku kasih kalian kesempatan untuk balas dendam. Dasar brengsek, serahkan penawarnya. Berani-beraninya kau tebar racun pada kami. Aku bunuh kau. Cukup. Penawarnya. Kalau tidak... Kalau tidak, Kalau tidak gimana? satu jentikan jari aku akan hancur lebur. mati adalah pembebasan terbaik. Aku akan suruh Rizky Setiawan menggigitmu sampai mati. Jangan harap kau dapatkan penawarnya. Sepertinya kau ingin mencobanya. Rizky Setiawan. Aduh, serang. Andi Setiawan. Kau cinta Bailing? Atau cinta aku, Budi Setiawan? Budi Setiawan. Andi Setiawan, katakan padaku. Siapa yang kamu cintai sebenarnya? Apakah aku, Budi Setiawan, atau Budi Setiawan? Andi Setiawan, Ibu Guru, ini jelas terkena ular cinta. Tapi tidak apa-apa. Aku, Rizky Setiawan, akan menggunakan tulang besar ini. Sekali pukul ular cinta itu akan keluar. Kamu dan dia memiliki wajah yang sama persis. Aku mencintai Budi Setiawan. Juga akan mencintai kamu, Budi Setiawan. Tidak. Aku bukan Budi Setiawan. Aku hanya Budi Setiawan. Aku selamanya hanya Budi Setiawan. Aku bukan Budi Setiawan. Aku bukan Budi Setiawan. Cucu kamu hari ini, kenapa hal tentang Budi Setiawan itu kamu sebelumnya sudah tahu? Kan kamu hari ini kenapa begitu emosi? Anak Budi Setiawan atau Budi Setiawan, apa bedanya yang sangat besar? Kamu juga suka Andi Setiawan kan? Asalkan Andi Setiawan memiliki kamu di hati. Bukankah itu sudah cukup? Masih ada apa yang perlu dipermasalahkan? Ya, cucu. Tapi hari ini bukan waktu untuk bicara ini. Budi Setiawan. Budi, ada apa dengan adikku? Sekarang kita hanya bisa menenangkannya dulu. Aku tidak pernah melihat masa lalu, momen-momenmu bersama Budi. Aku tidak tahu perasaan kalian sebenarnya sedalam apa. Aku tetap tidak bisa masuk ke dalam peran Budi. Selama di antara kita berdua ada jurang pemisah ini, Andi, aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya mencintaimu. Tanyakan saja. Semakin kamu terpaku pada masalah ini, semakin dekat ajal Andi. Selanjutnya, rasakanlah kemarahan kakek Rizky. Hah? Petir surgawi. Petir surgawi. Petir surgawi. Apa itu petir surgawi? Itu adalah cobaan cinta kedua dari Yang Mulia. Cobaan cinta. Di kehidupan sebelumnya, bukankah Budi Setiawan mati karena cobaan cinta? Kamu juga terluka parah. Kalau begitu sekarang, Andi Setiawan, orang yang kamu cintai sebenarnya Budi Setiawan atau aku? Budi Setiawan. Andi Setiawan. Ini adalah cobaan cintamu, tapi malah aku, Budi Setiawan, yang harus mati. Di kehidupan sebelumnya, kau melindungi Budi Setiawan dari cobaan surgawi. Lalu bagaimana kali ini? Apakah kau akan melindungi aku, Budi Setiawan, dari cobaan surgawi? Atau hanya akan berdiam diri? Atau pergi mencari reinkarnasi Budi Setiawan? adakah cara untuk menghindari petir surgawi ini? Wah, petir langit ini adalah bencana dari langit dan bumi. Kalau tidak membunuh seseorang, dia tidak akan berhenti. Aku cinta Budi Setiawan. Dan aku juga mencintaimu, Budi Setiawan. Aku bisa menahan sambaran petir pertama. Maka aku juga bisa untukmu, Budi Setiawan, menahan sambaran kedua. Tidak boleh Andi Setiawan. Di
kehidupan sebelumnya Anda sudah pernah menahan cobaan cinta sekali. Kalau kali ini Anda menahan cobaan cinta lagi, pasti akan terkena balasan dari langit dan bumi. Jiwa dan raga Anda akan tercerai-berai. Andi Setiawan akan tercerai-berai. Tapi Budi Setiawan adalah adikku. Aku harus bagaimana? Aku yang akan menahannya. Kalau di antara kita harus ada satu orang yang mati, aku lebih memilih itu adalah aku. Biarkan aku, Rizky Setiawan, yang menahan petir langit ini untukmu. Bocah nakal, dulu kamu tidak mengakuiku sebagai leluhurmu. Bilang aku Rizky Setiawan cuman seekor siluman, benar kan? Hari ini buka lebar-lebar matamu dan lihatlah, apakah aku Rizky Setiawan pantas atau tidak menjadi leluhurmu. Fajar Setiawan. Cucuku, jaga baik-baik istriku dan sanak saudaraku. Aduh. Suara guntur ini, apa yang terjadi di ruang depan? Ujian cinta Andi Setiawan bencana langit dan bumi tak bisa diubah. Meski kuat seperti dia, kali ini sulit menghindar. Ethan Pramono, Rizky Setiawan si tua itu. Bagaimanapun, dia adalah roh suara generasi pertama. Dia punya sedikit kekuatan dewa. Bisa memanggil petir dari langit juga bukan hal aneh. Benarkah? Tentu. Ini. Suara apa ini? Kartu Dewa Guru. Bagus, bagus. Wahahaha. Rizky Setiawan si tua itu tidak tahan dengan petir langit, mati. Tapi kenapa kartu Dewa Guru retak? Rizky Setiawan adalah murid utama Andi Setiawan. Rizky Setiawan terluka. Andi Setiawan pasti bisa merasakannya. Menurutku, kartu dewa ini retak pasti karena Rizky Setiawan sudah mati. Andi Setiawan emosinya dingin. Dia pasti akan membuatmu menjadi murid utamanya. Selamat. Baik, ikut aku ke ruang depan. Biarkan petir di langit ini menyambarku. Siapa yang berani memberimu nyali? Berani memanggil cucu besar yang mulia? Aku hampir mati, kamu masih mempermasalahkan ini denganku. Andi Setiawan, Andi Setiawan. Andi Setiawan. Guru. Andi Setiawan. Andi Setiawan. Guru. Rizky, kamu sudah hidup begitu lama, sudah lama harus mati. Kali ini biarkan aku, Ethan Pramono, mengungguli kamu. Rizky secara resmi menjadi guru murid pertama yang satu-satunya. Sedangkan dendam mengambil istri di masa lalu hari ini. Anggap saja kamu sudah membayarnya. Andi sudah mati. Baiklah. Raja Ulat belum bangun seluruhnya, dan juga Rizky itu. Aku akan memberi kamu sedikit waktu lagi, ucapkan selamat tinggal kepada Andi. Andi Setiawan. Andi Setiawan. Guru. Kamu adalah seorang dewa, kamu tidak akan manikulakano mati, kamu pasti tidak akan mati. Aku cinta Budi Setiawan. Aku mencintaimu, Budi. Aku juga mencintaimu, Andi. Kita sudah melewatkan terlalu banyak hal. Jangan terus terpaku pada masa lalu. Oke. Budi,
aku cinta padamu. Dari kehidupan ke kehidupan, Andi. Andi, kamu kenapa? Aku Budi Setiawan. Aku Budi. Aku Budi. Andi Setiawan. Budi. Aku Budi. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya sekarang, Andi. Aku ingat semuanya. Andi. 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 Bapak Andi. Kamu bilang dia siapa? Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Kamu, Rizky Setiawan. Bagaimana kamu masih hidup? Bukannya kamu sudah mati? Itan Pramono, kamu ini orang licik. Kamu berani berkolusi Hadi Pramono, si tua licik itu. Berkolusi. Dulu aku di gunung, kamu dengan status sebagai senior. Setiap hari kamu memerintah aku seenaknya. Aku tidak akan bicara lagi. Kamu seorang ras iblis. Kenapa kamu harus mengungguli aku? Kenapa menjadi murid pertama Andi Setiawan? Bahkan adik perempuan yang paling aku sukai juga direbut oleh kamu si anjing ini. Dibawa kabur. Kamu bilang ke aku, kamu punya apa yang lebih baik dari aku? Kenapa kamu bisa mendapatkan semua ini? Kenapa? Karena aku Rizky Setiawan berani menahan petir untuk Andi Setiawan. Dan kamu Itan Pramono cuma tahu berkolusi diam-diam. Hadi Pramono si tua licik ini diam-diam menjebak Andi Setiawan. Hahaha. Kamu bilang apa? Kamu bilang aku diam-diam membahayakan Andi Setiawan. Kamu memang dari mulut anjing, tidak mungkin keluar kata-kata yang baik. Kamu, aku, dari awal sampai akhir. Hanya ingin Rizky Setiawan satu nyawa saja. Bapak tidak boleh terus melakukan kesalahan. Nurul Pramono dan Hadi Pramono sebenarnya bukan ingin nyawa Rizky Setiawan. Mereka sebenarnya ingin menggunakan tangan keluarga Sutanto membunuh Andi Setiawan. Tidak masuk akal. Andi Setiawan kekuatan tak terbatas. Bagaimana mungkin mati dengan begitu mudah? Bagaimana tidak mungkin? Genangan darah di depanmu. Milik Andi Setiawan. Bagaimana mungkin? Andi Setiawan kekuatan tak terbatas. Dia Andi Setiawan untuk menahan petir bagi aku. Dia mati menggantikan aku. Tidak mungkin. Andi Setiawan belum turun gunung kan? Dia. Bapak. Ayah, cepat bangun. Ayah. Murid Etan Pramono. Selamat datang, Guru Andi Setiawan. Guru, Andi Setiawan ini tersambar petir langit, sudah mati total, sudah tidak mungkin ada tanda kehidupan lagi. Raja Ulat Gaib, anakku tersayang, cepatlah bangun. Guru, sekarang kita bisa menghabisi Rizky Setiawan dan kawan-kawannya. Sekaligus. Rizky Setiawan, aku tanya kamu, bukankah guru selalu bertapa di gunung? Kenapa tiba-tiba turun gunung? Guru Andi Setiawan sangat mencintai Budi Setiawan. Dia berlatih siang malam. Sudah lama turun gunung dan keluar dari masa tapa. Aku tidak percaya. Guru, bagaimana mungkin Anda meninggal? Hanya petir langit biasa. Anda menganggap langit sebagai ayah, bumi sebagai ibu. Tidak seharusnya ini terjadi, Guru. Aku tidak percaya.
Di kehidupan sebelumnya, Andi Setiawan menahan serangan untukku. Di kehidupan ini adalah yang kedua. Bahkan sekuat Andi Setiawan sekalipun, apakah nyawanya boleh kalian perlakukan dengan seenaknya seperti ini? Etan Pramono, dasar bodoh. Kamu tuh kejam. Kamu bengis, kamu tak masuk akal. Mana ada aku kejam, mana ada bengis, mana ada tak masuk akal. Aku hanya tertipu oleh orang jahat. Tapi aku tak pernah berniat menyakiti guru. Mana ada kamu tidak kejam, mana ada kamu tidak bengis, mana ada kamu tidak tak masuk akal. Di hidupku ini aku tak akan memaafkanmu. Cukup! Bangsa tua, hari ini aku akan membalas pukulan itu. Nurul Pramono, kamu pengecut. Kamu bahkan tak sebanding dengan satu jari Andi Setiawan. Bajingan, Andi Setiawan sudah mati. Siapa lagi yang bisa kau andalkan? Paling-paling cuman bisa mulut doang. Hadi Pramono, Nurul Pramono, kalian berdua pengecut. Dulu guru menerimamu, Hadi Pramono, sebagai murid, mengajarimu dengan sungguh-sungguh. Tak disangka justru menghasilkan bangsat yang tak tahu terima kasih. Bangsat tak tahu terima kasih. Bangsat. Andi Setiawan, kapan dia pernah mengajariku dengan sungguh-sungguh? Hari ini, aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Menggulingkan kekuasaan langit dan bumi. Etan Pramono, mengingat kau telah dibutakan oleh dua orang pengecut ini, hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk bertempur di sisiku. Setelah kita membunuh dua pengecut ini, kita akan menyelesaikan urusan hidup dan mati denganmu. Tentu saja, musuh besar di depan mata, kita harus bersatu padu. Antara kau dan aku, kau harus mati atau aku akan mati. Guru, dulu aku dipukul masuk ke dalam tembok oleh tulang ini. Kau harus membalas dendam untukku. Tenang saja. Setelah aku membunuh Rizky Setiawan dan Etan Pramono, seluruh kota Yun akan menjadi milikku. Sedangkan Budi Setiawan ini, kau bisa membawanya pulang untuk dinikahi. Hidupku, aku adalah milik Andi Setiawan. Matiku, aku akan menjadi milik Andi Setiawan. Kau, Nurul Pramono, menggunakan ular cinta untuk menyakiti aku dan Andi Setiawan. Orang hina sepertimu. Aku Budi Setiawan, bahkan jika mati, tidak akan menikahimu. Kau, Budi, meskipun Andi Setiawan tidak ada lagi, tapi di sini masih ada aku Etan Pramono dan saudara Rizky Setiawan. Jika ingin mengubah tatanan dunia, lewati kami saudara-saudara ini dulu. Kepala orang tua itu, pasti aku yang pertama mengambilnya. Kau bermimpi indah. Kepala orang ini, aku yang pesan. Aku akan membalas dendam untuk guru. Makan tulangku ini, manusia dan pedang menyatu. Leluhur. Ayah. Wahahaha, ular darahku. Akhirnya berhasil dikembangkan. Fajar Setiawan. Ayah. Leluhur. Tidak perlu. Anjing tua, kamu masih bisa berdiri? Kamu lebih baik perhatikan tulang-tulang tuamu itu. Aku Rizky sudah hampir tidak kuat. Hadi Pramono, selama aku Etan Pramono ada di sini, aku tidak akan mengizinkanmu mendekati guru Andi Setiawan selangkah pun. Aku salah. Salah karena hati nuraniku tidak stabil. Seharusnya tidak menyerahkan dendam pribadi kepada orang ketiga untuk diselesaikan. Kali ini biarkan aku menebus dosa. Etan Pramono, kamu sudah tua renta masih ingin mati demi guru. Aku adalah kakak senior, harus maju aku yang harus maju duluan. Dulu kamu merebut istriku dariku, sekarang mati pun kamu masih merebut dariku. Dasar anjing sialan, kamu masih menginginkan istriku. Aku cekik kamu, aku gigit kamu sampai mati. Cukup. Andi Setiawan sudah mati. Betapa setianya pun kalian dia sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Katakan saja padanya di alam baka nanti. Dulu kamu menekanku. Membuat Andi Setiawan mematahkan dua jariku hidup-hidup hari ini.
Aku akan membunuhmu dulu. Hati-hati. Ayah, Dasar orang tua brengsek, aku selalu bilang jangan makan terlalu banyak. Aku tidak mati diterpa mantra dia, tapi mati tertindih badanmu. Bangun. Nurul Pramono. Aku, Olivia Sutanto, menganggapmu saudara. Kau malah berniat menghancurkan keluarga Pramonoku. Mengingat persahabatan kita selama belasan tahun ini, aku bisa memaafkan keluarga Pramono kalian. Buanget, mimpi kali kau. omong kosong. Selesai. Sepertinya hari ini kita semua akan mati di sini. Aku tak akan membiarkan kalian mendekatinya. Kau berani menggunakan ulat gaib untuk menyerang diam-diam? Mengingat kau pernah menjadi muridku, aku hanya akan memotong 2 jarimu dan mengusirmu dari perguruan. Baik. Dulu kau meremehkan ilmu ulat gaibku, memotong 2 jariku, lalu mengusirku dari perguruan. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu betapa dahsyatnya ulat gaib. Dulu, kau selalu melindungiku. Hari ini giliranku melindungimu. Kalian takkan berhasil. Tak tahu diri, Dewa Agung yang perkasa, ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Jangan. Selamat datang, Andi Setiawan. Bagus sekali. Sungguh bagus sekali. Aku ada di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Dia. Bagaimana mungkin dia? Andi Setiawan, kamu baru saja mengalami tribulasi langit. Bagaimana mungkin masih bisa berdiri? Kamu jelas-jelas sudah... Raja neraka mana berani menerimaku? Kamu cuma manusia biasa. Terhadap kekuatan Andi Setiawan, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Andi Setiawan adalah penjelmaan langit dan bumi. Petir langit yang remeh itu bagaimana mungkin bisa membunuh Andi Setiawan? Hadi Pramono, kamu tamat. Guruku, Andi Setiawan sudah kembali. Hahaha. Mohon Andi Setiawan menegakkan keadilan atas nama langit. Bunuh Hadi Pramono. Jangan biarkan bencana ini tinggal di dunia. Dulu hatiku terlalu baik, mengampuni nyawamu. Tidak menyangka ternyata meninggalkan akar masalah. Sehingga kamu sekarang punya kesempatan untuk menyerangku diam-diam di hari tribulasi cintaku. Guru, murid ini matanya tertutup oleh obsesi, hingga mudah percaya pada kata-kata manis. Mohon guru, hukum murid dengan berat. Guru, adik seperguruanku sebelumnya, meski dia berniat mencelakaiku, tapi dia sudah menyelamatkan nyawaku, menahan satu bencana untukku. Mohon guru memberikan hukuman yang ringan. Semua hal ini sudah ku ketahui. Tunggu aku selesaikan Hadi Pramono dulu. Baru kita hitung dosa-dosamu. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Bangunlah. Hati-hati, guru. Kok hilang? Kamu bahkan bisa menggunakan satu-satunya muridmu untuk menahan serangan. Nurul Pramono adalah putra satu-satunya keluarga Pramono. Dengan perbuatanmu ini, meski guru bisa memaafkanmu, keluarga Pramono pasti akan membasmi habis-habisan. Membasmi habis-habisan? Siapa yang membasmi siapa? Siapa tahu. Raja Ular. Lihat, apa itu? Itu hanya cacing darah biasa. Lihat, aku akan menghancurkan dia dengan tulang ini. Ini bukan cacing darah. Raja Cacing. Raja Cacing, Andi Setiawan. Raja Cacing ini sudah ratusan tahun tidak muncul. Andi Setiawan, kalau kamu tidak takut Raja Cacing Darah ini, silakan maju. Lucu, guru saya mana mungkin takut kamu. Seekor cacing kecil.
Hah, Andi Setiawan memang tidak takut, tetapi kalian orang biasa ini mungkin tidak. Apa maksudnya? Untuk membunuh Raja Cacing ini tidak sulit. Tetapi jika Raja Cacing dibunuh dengan kekuatan luar, racunnya akan menyebar beberapa puluh kilometer. Jika orang biasa sih, tamam. Biasa, menghirupnya, pasti mati. Buruk. Cuaca ini menunjukkan ada hal besar akan terjadi Ada apa, Ibu? ke keluarga Sutanto. Cepat. Lalu bagaimana sekarang? Apakah Tidak ada cara lain? Cara ini bukan tidak ada, tetapi harus ada orang yang memasukkan cacing darah ini ke dalam tubuhnya sendiri, lalu biarkan cacing darah memakan darahnya sendiri. Setelah cacing darah makan sampai kenyang, baru bunuh cacing darah. Tetapi dengan cara ini, orang itu juga akan mati karena darah habis. Andi Setiawan, hari ini kalau bukan kamu mati, pasti saya mati. Aku rela. Gunakan darahku untuk mengorbankan diri kepada Raja Ulat Gaib. Korbankan diri kepada Raja Ulat Gaib. Budi Setiawan. jangan? Guru murid ini telah menimbulkan bencana besar, dan sekarang nyawanya sudah seperti lilin di ujung sumbu. Biarkan murid ini mengorbankan diri untuk ulat darah ini, dan biarkan nyawaku menebus kesalahan yang lalu. Ayah, jangan, ayah. Guru, Siti Sutanto rela mengorbankan diri kepada Raja Ulat Gaib. Ayahku sudah tua, tolong biarkan dia menikmati masa tuanya dengan tenang. Kakak, Aku ini kakakmu, urusan ini belum giliranmu. Setelah aku pergi, rawatlah ayah dengan baik. Ayah. Aetan Pramono, kau masih punya nurani. Anggap saja pengorbanan ini sebagai ganti Rizky Setiawan. Guru, Anda tidak boleh pilih kasih seperti ini. Sudahlah, siapa suruh aku kakak seperguruan? Biar aku saja yang melakukannya. Adik seperguruan, setelah aku pergi, jangan cari-cari istriku. ayah. Bapak, Bapak. Leluhur. Leluhur. Guru. Bagus. Kalian sudah berbaikan. Setelah aku pergi, semoga kalian tetap seperti ini. Jangan bertengkar lagi. Ini. Ada banyak orang di sini. Kenapa harus kamu yang melakukan pengorbanan diri? Kamu sudah cukup banyak berkorban. Aku juga bisa melakukan pengorbanan diri. Raja Ulat, tidak semua orang bisa melakukan pengorbanan diri. Kekuatan orang yang melakukan pengorbanan diri, jika tidak bisa menahan Raja Ulat, justru akan berbalik buruk. Nah, orang yang bisa melakukan pengorbanan diri untuk Raja Ulat. Hanya aku. Hahaha. Andi Setiawan, sekarang kamu mau menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan ribuan orang di dunia ini? Termasuk Budi Setiawan kamu. Kamu sendiri yang milih. Aduh. Andi Setiawan. Budi Setiawan. Budi Setiawan. Ingat baik-baik, jodohmu itu adalah pahlawan terhebat. Andi Setiawan. Andi Setiawan. Andi Setiawan, ku mohon. Jangan pergi ya, jangan tinggalkan aku.
Aneh. Cuacanya kok pengap banget ya? Iya, belum pernah lihat cuaca seram kayak gini. Ada yang nggak beres. Aku rasa di dalam tubuhku. Kayaknya ada sesuatu yang mau tumbuh. Aduh. Andi Setiawan, sudah cukup kalian berdua mesra? Ini adalah pertemuan terakhirmu dengan Budi Setiawan. Bagaimana kalau kau memohon padaku? Kalau aku lagi baik hati, bisa kuberi waktu ekstra. Bajingan tua mati kau. Ethan Pramono. Dasar orang tua bangka. Nanti Raja Ular akan melahapmu dulu. Kali ini tim Depali sini paham di. Membudi Setiawan report Fapen bukan bagai TI Marita Sambari. Kisah menurut Tobat Sina. Di kehidupan berikutnya, kau ingin bertemu Budi Setiawan lagi, tidak akan semudah ini. Wahahaha. Bagaimana kau tahu? Yang terperangkap dalam siklus reinkarnasi adalah Budi Setiawan. Kau benar-benar akan menggunakan dirimu sendiri untuk pengorbanan diri pada darah ular ini? Tahukah kau? Darah ular ini akan menghisap habis darah manusia. Bahkan kau, Andi Setiawan, akan mati kehabisan darah. Kau benar-benar mau seperti ini? Andi Setiawan, kau benar-benar ingin bertarung mati-matian denganku? Andi Setiawan, kamu gila. Kenapa harus seperti ini? Andi Setiawan, lepaskan. Aku akan membebaskan Budi Setiawan. Kamu bebaskan aku. Bukankah ini hasil yang terbaik untuk semua? Sudah waktunya membersihkan sampah dari dalam. Jangan, Guru. Tidak boleh, Guru. Andi Setiawan, kamu yang begitu angkuh dan tak tersentuh, orang yang begitu tinggi di atas, ternyata bisa kujatuhkan olehku, Hadi Pramono, pada akhirnya. Wahahaha. Hari ini, aku Hadi Pramono bisa membuatmu menghancurkan kekuatanmu sendiri. Maka aku mati pun tak akan menyesal. Orang sepertimu tidak layak hidup di dunia ini. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Aku akan menghancurkan jiwamu selamanya tak akan terlahir kembali. Aneh. Kepalaku sakit sekali. Rasanya seperti mimpi buruk. Langit tiba-tiba cerah begini. Andi Setiawan. Guru. Andi Setiawan. Andi Setiawan. Apa yang harus kulakukan untuk menukar nyawamu? Apa kalian punya cara? Bukankah kamu Rizky Setiawan? Bukankah kamu kakak kedua? Pasti kalian punya cara. Benar kan? Ada satu cara. Ada satu cara. Fajar Setiawan. Fajar Setiawan, senang bertemu denganmu. Cepat katakan, Andi Setiawan sudah tidak tahan lagi. Ada satu tempat, yaitu kolam bersih di atas gunung. Oh, itu tempat yang dulu aku gunakan untuk memandikan Fajar Setiawan. Tapi kolam bersih itu mungkin bisa membahayakan Andi Setiawan loh. Bahaya seperti apa? Akan seperti dirimu di kehidupan ini, melupakan segala kenangan masa lalu. Budi Setiawan. Aku mungkin tidak akan ingat lagi padamu, tidak akan ingat lagi padamu. Dan Andi Setiawan harus di dalam kolam bersih memurnikan darahnya sendiri. Mungkin satu hari,
Mungkin 10 hari, bisa juga 100 hari. 1 hari di gunung, sama dengan 1 tahun di bumi. Budi Setiawan, kamu ini tubuh manusia biasa, tidak boleh tinggal lama di gunung menunggu Andi Setiawan. Budi Setiawan, apakah kamu rela menunggu tanpa tahu kapan berakhir? Menunggu Andi Setiawan yang tidak tahu kapan bangun, dan Andi Setiawan mungkin tidak akan pernah ingat lagi padamu? Tidak, Budi Setiawan. Kamu cantik jelita, masih memiliki masa muda yang cerah. Tidak perlu untukku menyia-nyiakan waktumu. Tidak. Tidak. Baiklah. Aku bisa mengerti. Tidak. Aku mau menunggumu. Bahkan sampai aku tua dan rupaku memudar. Aku juga mau. Benar-benar. Pria yang tidak jujur. Andi Setiawan, tenang saja, setelah Anda pergi, aku pasti akan merawat keluarga Pramono dengan baik. Dan membersihkan sisa-sisa keluarga Zhou di kota. Aku, Ethan Pramono, pasti akan menghabiskan seluruh hartaku untuk membuat patung untuk Anda. Adik junior. Ingat, buatkan satu untukku juga, patung. Ya. Pergi. Fajar Setiawan, tak kusangka kali ini turun gunung hanya sebentar saja. Aku harus ikut Andi Setiawan lagi naik gunung untuk bertapa. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik ya. Anak, rawat ibumu baik-baik untukku. Aku peringatkan kau, setelah aku pergi, jangan terus-terusan memikirkan aku. Fajar. Rizky, aku akan menggunakan sisa tenagaku untuk melindungi Fajar Setiawan agar bisa bereinkarnasi, membuatnya menjadi keturunanku Andi Setiawan. Dengan begini, saat kita turun gunung nanti, kau bisa menyambung kembali hubunganmu dengannya. Benar-benar tidak mau rugi sedikit pun. Andi, kami siap berangkat. Andi, kali ini biarkan aku yang menunggumu. Andi, kamu harus datang dan menikahiku. Andi Setiawan, kapan kamu akan datang untuk menikahi aku? Ya. Masih menunggu untuk melahirkan nenekmu. Ada apa? Rizky Setiawan, aku akan menggunakan kekuatan terakhirku untuk melindungi Fajar Setiawan agar bisa lahir kembali. Dia akan menjadi keturunan Andi Setiawan. Dengan cara ini, saat kita turun dari gunung, kamu bisa melanjutkan hubungan sebelumnya dengan dia. Mungkin dia sudah lama melupakan aku. Ayo cari yang seru. Andi Setiawan. Cucuku. Kalau kamu tidak segera bangun, istrimu, cucuku, benar-benar akan lari dengan orang lain. Budi Setiawan. Andi Setiawan, kamu sudah bangun. Kamu masih ingat aku? Anjing kecilmu Rizky Setiawan. Dia mungkin tidak tahu, aku baru saja mengatakan hal buruk tentangnya di dekatnya.
Ternyata otaknya masih normal, masih sensitif seperti sebelumnya. Untung aku sudah memberikan dia air cuci pantat selama-lama. Sudah lama aku tidur. Sudah beberapa puluh tahun. Ayo, turun gunung mencari istri. Ayo. Mencari istri. Tidak. Istriku belum lahir. Kamu cepatlah lahirkan istriku itu. Hahaha. Ayo. Ada keperluan apa, Tuan? Kami datang untuk mencari istri. Aku mencari istriku. Dia mencari istri dia. Kedua Tuan sedang bercanda. Keluarga Pramono hanya memiliki satu putri dan sudah lama bertunangan. Tidak tahu istri kedua Tuan adalah siapa? Leluhur keluarga Pramono kamu, Budi Setiawan. Apa? Anak muda dari mana ini? Berani sekali bicara seenaknya. Fajar Setiawan dari keluarga Pramono saya panjang umur. Sekarang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Sedangkan kalian terlihat masih muda. Berani sekali mengolok-olok Fajar Setiawan. Sungguh keterlaluan. Pengawas usir mereka keluar. Kalian berdua terlihat seperti pendeta yang baru turun gunung. Sejujurnya, Fajar Setiawan dari keluarga Pramono saya memiliki janji pernikahan dari kehidupan sebelumnya. Tidak menikah dengan orang luar. Jika kalian berdua tidak memiliki kemampuan apapun, hari ini mungkin tidak mudah untuk pergi. Bagaimana? Sekarang sudah bisa? Cepat biarkan kami masuk. Jangan sampai mereka terlambat memberiku seorang istri. Saya adalah putri dari keluarga Pramono. Perjanjian pernikahan masa lalu Budi Setiawan. Ternyata Anda bukan hanya legenda. Peristiwa pengorbanan diri darah kutu tahun itu benar-benar nyata. Urusan penting harus diprioritaskan. Ya, benar. Silakan masuk, kedua orang. Nona telah menunggu Anda selama bertahun-tahun. Silakan. Budi Setiawan, apakah kamu mau menunggu tanpa tahu kapan akan berakhir Guru Andi Setiawan yang tidak tahu kapan akan bangun? Dan Guru Andi Setiawan mungkin tidak akan pernah ingat kamu lagi. Andi Setiawan, kapan akhirnya kamu akan bangun? Apakah kamu masih akan ingat aku? Budi Setiawan. Aku harus memanggil kamu Budi Setiawan. Atau Budi Setiawan.